Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan merupakan susunan angka yang nantinya dapat berbentuk segitiga, garis lurus, persegi panjang, persegi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat macam-macam pola bilangan beserta rumus yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pola persegi. Nah, sekarang kita lihat gambarnya untuk pola persegi seperti ini ya. Nah, untuk menentukan pola persegi, kita menggunakan rumus. Rumusnya itu n kuadrat. Nah, sekarang kita lihat pada gambar di sini urutan untuk pola persegi. Untuk suku yang pertama, polanya dia ada 1, lalu suku yang kedua polanya 4, suku yang ketiga polanya ada 9, suku yang keempat polanya ada 16. Nah, untuk suku yang kelima di sini belum dihitung ya. Kalau ngitung kotak-kotaknya ini kebanyakan. Jadi yang lebih gampang kita menggunakan rumus. Rumus dari pola persegi itu tadi kan n kuadrat. Jadi untuk mencari suku yang kelima ini kita menggunakan rumus n kuadrat. N kuadrat berarti n-nya itu adalah suku kelima. Berarti n-nya sama dengan 5. 5 kuadrat atau 5 pangkat 2. 5 dikali 5 berarti sama dengan 25. Nah, berarti suku yang kelima adalah 25. Sekarang suku selanjutnya, suku ke-6. Suku ke-6 rumusnya yang kita gunakan masih sama ya. Berarti di sini rumusnya adalah n kuadrat sama dengan n-nya ini suku ke-6, berarti n-nya 6. Berarti di sini 6 kuadrat atau 6 dikali 6 berarti sama dengan 36. Berarti suku ke-6 sama dengan 36. Nah, sekarang selanjutnya nih, suku ke-7. Suku ke-7 berarti di sini n kuadrat, suku ke-7 n-nya berarti 7. Berarti sama dengan 7 kuadrat sama dengan 7 dikali 7 berarti 49. Suku ke-7 dari pola persegi berarti 49. Nah, sekarang saya udah punya soal nih. Contoh soal lagi ya, nomor 1. Tentukanlah suku ke-14 dari pola bilangan persegi. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Suku ke-14 berarti kita jawab rumusnya itu n kuadrat berarti sama dengan suku ke-14 berarti n-nya itu 14 berarti 14 kuadrat sama dengan 14 dikali 14 berarti sama dengan 196. Nah, berarti suku ke-14 dari pola bilangan persegi adalah 196. Nah, sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, tentukanlah suku ke-35 dari pola bilangan persegi. Nah, sekarang kita jawab, rumusnya masih sama ya, n kuadrat. Nah, di sini kan suku ke-35, berarti n-nya sama dengan 35. Berarti 35 kuadrat sama dengan 35 dikali 35 sama dengan 1225. Berarti suku ke-35 dari pola bilangan persegi adalah 1225. Pola bilangan selanjutnya, pola persegi panjang. Sekarang kita lihat di sini,
Di sini gambarnya adalah pola dari persegi panjang. Nah, untuk menghitung pola-pola persegi panjang ini, kita menggunakan rumus, yaitu rumusnya sama dengan N dikali N plus 1. Nah, N itu adalah suku ke dari pola persegi panjang ya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan suku yang pertama pada pola persegi panjang itu yang ini ya. Nah, polanya ada 2. Lalu suku yang kedua, dia polanya ada 6. Lalu untuk suku yang ketiga, polanya ada 12. Lalu untuk suku yang keempat, polanya ada 20. Nah, suku yang kelima ini belum diketahui nih. Caranya kalau mau ngitung, ya hitung aja tuh bulet-buletannya. Cuma lebih gampang kita menggunakan rumus biar kita nggak ngitung bulet-buletannya. Sekarang kita hitung dulu untuk suku kelima dari pola persegi panjang ya. Berarti kita pakai rumusnya N dikali N plus 1. Nah, N-nya itu tadi adalah suku ke. Nah, ini kan sukunya suku kelima. Berarti N-nya itu 5 ya. Berarti sama dengan N-nya dia sama dengan 5 dikali N plus 1. Berarti 5 ditambah 1. Nah, sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1 adalah 6. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, berarti suku kelima dari pola persegi panjang ini adalah 30. Nah, sekarang kita cari lagi nih suku berikutnya. Suku berikutnya itu berarti suku ke-6 ya. Berarti suku ke-6 masih sama. Kita menggunakan rumus N dikali N plus 1. N-nya kalau dia sukunya ke-6 berarti N-nya 6. Berarti sama dengan N-nya adalah 6 dikali N plus 1. Berarti 6 ditambah 1. Sama dengan 6 dikali 6 ditambah 1 berarti 7. 6 dikali 7 sama dengan 42. Berarti suku ke-6 dari pola persegi panjang ini ada 42. Nah, sekarang saya contohkan ya. Saya punya contoh soal nih nomor 1. Nomor 1 contoh soalnya adalah tentukanlah suku ke-21 dari pola bilangan persegi panjang. Nah, berarti kita jawab dulu di sini suku ke-21. Kita masih sama ya menggunakan rumus N dikali N plus 1. Karena di sini suku ke-21 berarti N-nya itu adalah 21. Berarti sama dengan N-nya 21 dikali N plus 1 berarti 21 ditambah 1. Sama dengan 21 dikali 21 ditambah 1 berarti sama dengan 22. 21 dikali 22 sama dengan 462. Nah, berarti suku ke-21 dari pola bilangan persegi panjang adalah 462. Nah, sekarang saya punya soal lagi nih. Contoh soal lagi ya, nomor 2 ya. Tentukanlah suku ke-69 dari pola bilangan persegi panjang. Nah, sekarang kita jawab. Suku ke-69 berarti nanti N-nya itu adalah 69 ya. Nah, sekarang kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah N dikali N plus 1. Nah, suku ke-69 berarti N-nya sama dengan 69 dikali N plus 1. Berarti dikali 69 ditambah 1. Sama dengan 69 dikali 69 ditambah 1 berarti 70. Berarti 69 dikali 70 sama dengan 4.830. Nah, berarti suku ke-69 dari pola bilangan persegi panjang adalah 4.830.
Pola bilangan selanjutnya. Pola segitiga. Sekarang kita lihat gambar untuk pola segitiga seperti ini ya. Dan untuk menentukan pola segitiga, kita akan menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya itu adalah suku ke berapa yang menjadi pertanyaannya nanti ya. Nah, sekarang kita lihat urutan dari pola segitiga, yaitu untuk suku yang pertama, dia polanya ada 1, lalu untuk suku yang kedua, dia ada 3, suku yang ketiga, dia 6, suku yang keempat, dia 10. Nah, untuk menentukan suku selanjutnya, di sini kan belum diketahui nih, suku yang kelima itu berapa. Nah, sekarang kita menggunakan rumus ya untuk menghitungnya biar lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Rumusnya itu kan N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya ini, di sini kan yang belum diketahui ini adalah suku kelima. Berarti N-nya adalah 5. Nah, berarti di sini sama dengan N-nya adalah 5 dikali N plus 1, berarti 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5 dikali, nah 5 ditambah 1 sama dengan 6, berarti 5 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berarti suku kelima dari pola segitiga adalah 15. Nah, sekarang kita hitung lagi suku ke-6. Nah, suku ke-6 ini rumusnya masih sama ya. N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya berarti kalau suku ke-6, N-nya berarti 6. 6 dikali N plus 1 berarti 6 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 6 dikali 6 ditambah 1, 7 dibagi 2 sama dengan 6 dikali 7, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Berarti suku ke-6 dari pola segitiga ini adalah 21. Nah, sekarang kita hitung lagi ya untuk suku ke-7. Nah, masih sama rumusnya. N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya berarti kalau suku ke-7, berarti N-nya adalah 7 ya. Berarti sama dengan 7 dikali N plus 1, berarti 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 7 dikali 7 ditambah 1 berarti 8 dibagi 2 sama dengan 7 dikali 8 sama dengan 56 dibagi 2 sama dengan 28. Berarti suku ke-7 dari pola segitiga adalah 28. Nah, sekarang saya punya contoh soal lagi ya, satu soal. Nah, sekarang soalnya ini adalah tentukanlah suku ke-18 dari pola bilangan segitiga. Nah, rumusnya kita pakainya sama kayak tadi. Berarti kita jawab dulu di sini. Untuk rumusnya N dikali N plus 1 dibagi 2. Karena di sini yang ditanya suku ke-18, berarti N-nya adalah 18 ya. Berarti 18 dikali N plus 1 berarti 18 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 18 dikali 18 ditambah 1 berarti sama dengan 19 dibagi 2. Nah, biar mempermudah kita bagi dulu aja ya di sini. Yang 18 ini dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti dikali 19
sama dengan 9 dikali 19, 171. Berarti suku ke-18 dari pola bilangan segitiga adalah 171. Pola bilangan selanjutnya, Pola bilangan Pascal. Nah, untuk menentukan pola bilangan Pascal, kita akan menggunakan rumus. Rumusnya sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, di sini gambarnya seperti ini untuk pola bilangan Pascal. Nah, untuk suku yang pertama, yaitu polanya ada 1. Lalu untuk suku yang kedua, polanya ada 2. 1 ditambah 1 jadi 2. Lalu untuk suku yang ketiga, polanya ada 4. 1 ditambah 2 ditambah 1. Lalu untuk suku yang keempat, polanya ada 8. 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Lalu untuk suku yang kelima, polanya ada 16. 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Nah, kalau kita menggunakan rumus, coba untuk suku yang pertama ya, kita menggunakan rumusnya itu 2 pangkat N dikurang 1. Berarti karena suku yang pertama berarti N-nya 1 ya, berarti sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 berarti 0, menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berarti 1. Nah, untuk suku yang kedua, kita juga pakai rumus. Coba N-nya kalau suku yang kedua berarti N-nya 2 ya, berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 berarti jadi pangkat 1. Sama dengan 2. Nah, selanjutnya suku yang ketiga berarti N-nya 3 ya. Nah, berarti 2 pangkat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu untuk suku yang keempat, berarti N-nya sama dengan 4 ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 berarti 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu untuk suku yang kelima, berarti N-nya 5 ya. Berarti jadinya 2 pangkat 5 dikurang 1. Berarti 5 dikurang 1, 4. Berarti jadi pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, untuk menghitung suku berikutnya, ya, untuk mencari suku ke N. Nah, menggunakan rumus 2 pangkat N dikurang 1. Nah, sekarang saya punya contoh soal nih. Contoh soal nomor 1, tentukanlah suku ke-10 dari pola bilangan Pascal. Nah, kalau kayak gini, berarti kita jawab ya. Kita pakai rumus 2 pangkat N dikurang 1. Suku ke-10 berarti N-nya 10. Berarti sama dengan 2 pangkat 10 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 9. Berarti 2 pangkat 9 sama dengan 512.